Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Liva. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada buku paket fikih, pelajaran 4, halaman 83. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semuanya sehat, ayah bunda juga semuanya sehat, dan semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Anak-anak, kita akan belajar tentang zikir dan doa. Nah, anak-anak, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Oleh karena itu, kita harus selalu berzikir dan berdoa kepada Allah agar kita selalu mendapat limpahan rahmat dan pertolongannya. Ya, sebelum kita berdoa, anak-anak, maka sebaiknya kita dahulukan berzikir, ya. Nah, anak-anak tahu nggak apa sih zikir itu? Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Menyebut nama Allah atau dengan membaca kalimat thayyibah. Mengapa kita dianjurkan untuk berzikir? Yang pertama, karena zikir merupakan perbuatan terpuji, perbuatan yang baik. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sesuai yang diterangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di paket halaman 90. Yang ketiga, dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Sesuai firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Nah, coba kita simak urutan bacaan zikir. Yang pertama, membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, membaca tahlil, La ilaha illallah. Yang ketiga, membaca doa keselamatan, Allahumma antas salam. Yang keempat, membaca tasbih 33 kali, Subhanallah. Kemudian membaca tahmid, Alhamdulillah 33 kali. Kemudian membaca takbir, Allahu Akbar 33 kali. Dilanjutkan dengan membaca zikir, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Lanjut membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, setelah ini kita coba baca untuk keseluruhan urutan membaca zikir bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلي ربي أنت مولانا سبحان الله 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 Innallaha ghafurur rahim. Nah, setelah selesai berzikir, maka kita dianjurkan untuk
berdoa, memohon kepada Allah apapun yang anak-anak kehendaki, yang anak-anak inginkan, sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengabulkan, Allah Maha Kaya. Kemudian setelah ini kita akan lanjut belajar tentang berdoa. Doa artinya permohonan kepada Allah. Perintah untuk berdoa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surah Al-Mu'min ayat 60. Nah, anak-anak, manusia adalah makhluk Allah yang sering berbuat kesalahan. Oleh karena itu, kita harus mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Berdoa tidak hanya untuk mohon ampun saja, anak-anak, namun apapun yang kalian kehendaki, sampaikan semuanya kepada Allah. Agar doa kita dikabulkan, maka kita juga harus memperhatikan adab-adab ketika berdoa. Apa saja sih adab-adab ketika berdoa? Coba nomor 1, perhatikan. Makanan dan pakaian kita harus halal. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Yang keempat adalah merendahkan suara dengan suara yang lirih, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Yang kelima, diawali dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keenam adalah khusyuk atau dengan bersungguh-sungguh. Yang ketujuh, berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Yang kedelapan adalah ditutup dengan membaca sholawat, hamdalah, dan mengusapkan kedua tangan ke muka kita. Yang kesembilan, memperhatikan waktu-waktu yang mustajabah. Waktu mustajabah itu apa sih anak-anak? Waktu yang jika digunakan oleh kita, seorang muslim, untuk berdoa, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja sih waktu mustajabah itu? Coba perhatikan. Yang pertama, sesudah sholat fardu, sesudah sholat 5 waktu. Yang kedua, sesudah azan sampai iqomah, waktu di antara 2 khutbah Jumat. Selanjutnya, sepertiga malam yang terakhir, saat setelah sholat tahajud. Kemudian saat dirinya dianiaya, diperlakukan yang tidak baik. Kemudian pada bulan Ramadan. Nah, ini sebentar lagi anak-anak, gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kemudian pada hari Jumat juga termasuk waktu yang mustajab. Kemudian pada hari Arafah. Selanjutnya, ketika kita sedang sujud. Nah, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, lanjutkan berdoa, kemudian lanjut tahiyat akhir. Ketika hujan turun juga termasuk doa yang mustajab. Ketika kita berpuasa dan ketika berbuka puasa merupakan waktu-waktu yang mustajab. Anak-anak, doa tanpa usaha adalah kosong, artinya tidak akan ada hasil. Dan usaha tanpa doa adalah takabur, sombong. Kita seperti sudah tidak butuh Allah, seperti sudah tidak butuh Tuhan. Semoga yang Bu Liva sampaikan bermanfaat. Bu Liva mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, apabila ada kata-kata yang kurang tepat, yang kurang benar. Bu Liva akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak akhiri.